Bismillah, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat teman-teman yang mungkin menonton video ini. Jadi pada kesempatan hari ini, kita punya kesempatan untuk mewawancarai salah satu musisi Lampung nih, dan juga dia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Lampung. Mungkin bisa diperkenalkan namanya? Halo, nama saya Joshua Situmorang. Ya, saya sebenarnya nggak kalau dibilang musisi nggak terlalu pantas sih. Cuman ya bekerja dalam bidang musik sih. Emang pelaku musik gitu. Saya kebetulan bermain band gitu di sebuah kafe wedding. Jadi ya memang saya kebetulan memang terjun langsung di dalam dunia musik. Kalau boleh kita tahu nih, abangnya ini megang alat musik apa nih di musisi ini? Atau jadi penciptanya atau megang alat musik apa deh? Oke. Kalau saya sendiri tergantung job yang masuk nih. Jadi kalau di band saya sendiri, nama band saya kebetulan namanya One Man Soul. Kalau di band saya di cafe atau di wedding, saya sebagai basis. Saya sebagai seorang pemain bass. Tapi saya bisa rolling dengan teman saya. Jadi saya bisa jadi vokalis, saya bisa jadi gitaris. Ya, jadi di side project saya sebagai pemain band juga saya pencipta lagu. Saya udah punya cadangan beberapa lagu untuk dirilis gitu. Soon akan saya rilis dengan teman-teman. Udah punya mau buat album ya, mau buat lagu baru ya? Wah, keren nih. Kalau album belum sih, cuman untuk buat single akan segera terlaksana. Semoga. Nanti bisa disempilin sedikit ya buat video biar kita tahu, biar nanti sebelum dirilis kita udah tahu dan bakalan yang nonton ini juga bakalan tertarik nih. Buat teman-teman nanti kita kabarin lagi, siapa tahu teman-teman suka karyanya kan. Nah, sekarang aku kalau kita mau tahu nih, abangnya ini tinggalnya di mana sih? Kalau aku sendiri tinggalnya di Lampung Selatan. Aslinya di daerah Waihui. Oh, Waihui. Perumahan Pemda. Iya. Kan ini deh. Apa kan saya tadi bilang kakaknya itu sebagai abangnya itu sebagai mahasiswa. Salah satu mahasiswa di Universitas Lampung. Prodi apa nih, Kak? Jurusan apa? Kebetulan di Fakultas Ekonomi atau di S1 Manajemen. S1 Manajemen. Nah, kakak kan menyimpang ya dari jurusan perkuliahan kakak. Kenapa sih alasan kakak itu mengambil musik? Atau terjun di musik gitu? Sebenarnya kalau bicara musik dari kecil udah tertanam gitu untuk suka sama musik karena latar belakang orang tua adalah seorang musisi Batak gitu. Jadi terbiasa mendengarkan musik, terus mulai suka, cinta sama musik, akhirnya memutuskan untuk terjun langsung. Tetapi untuk memasuki dunia perkuliahan dalam bidang musik, saya nggak diizinin. Akhirnya pilihlah alternatif lain gitu di manajemen. Tapi tetap terjun di dalam dunia musik. Terjun di dunia musik itu sejak kapan nih? Kayak mulai manggung, itu sejak kapan? Kalau untuk terjun langsung gitu, sejak SD itu udah ikut lomba-lomba solo song gitu. Nah, kalau untuk sebagai pekerjaan untuk jadi income pribadi, pemasukan pribadi untuk menghidupi kebutuhan sendiri gitu, mulai dari kuliah sih. Mulai kuliah, mulai aktif manggung, lebih ke event-event, wedding, mulai merambah ke dunia seperti itu setelah masuk kuliah. Wah, keren ya. Jadi selain kuliah, kita nggak hanya minta uang dari orang tua, tapi kita udah bisa menghasilkan uang ya dari musik itu sendiri. Jadi bakat ini udah dari kecil ya. Jadi bakat
bermain musiknya. Iya, Nah, kita tuh ada iya isu-isu bisa dibilang kayak gitu. sekarang itu kan ada lagi gempar-gemparnya namanya isu tentang pandemi COVID-19 atau Hmm. virus corona. Nah, di situ kan kita bakalan ada tantangan dalam kita manggung atau jam terbang kita yang mungkin kurang. Nah, jadi di sini saya mau ambil tema buat teman-teman yang mungkin nonton. Tadi saya lupa untuk memberitahunya. Temanya itu tentang tantangan dan strategi musisi daerah dalam menghadapi era pandemi. Nah, sebelum itu saya mau nanya dulu nih, motivasi apa yang membuat Abang Joshua ini bertahan menjadi seorang musisi sampai sekarang? Oke, pertanyaannya bagus nih. Kalau motivasi, sebenarnya kan karena musik ini aku udah tertanam dari kecil kan. Karena orang tua juga latar belakangnya sebagai musisi tradisional Batak gitu. Jadi kayak musik ini bukan sekedar hiburan sendiri gitu, bukan sekedar untuk seru-seruan aja, bukan sekedar hobi, tapi udah memang passion gitu. Passion aku untuk ya ngejalanin hidup. Jadi seiring berjalannya hidup, ya musik juga tetap berjalan gitu. Kayak bukan hanya sekedar, tetapi sebuah lebih dari hobi lah. Kalau aku bilang ya memang passion bahasanya gitu. Dipastikan kita punya dampak-dampak nih dari COVID, dari masa masa pandemi di mana kita social distancing, terus setiap acara itu nggak bisa dengan rame-rame. Nah, dampak apa sih yang Abang rasakan terhadap industri musik yang Abang jalani saat ini karena era pandemi ini, masa pandemi ya? Oh, yang aku rasain sebenarnya bukan aku aja ya, teman-teman pelaku musik juga, tetapi aku ikut di dalam itu kan. Yang kami rasakan ya memang sulit gitu untuk cari income dari musik ini. Biasanya kan sebelum pandemi nih selalu ada tuh, misalnya setiap minggu selalu ada panggung nih, minimal weekend di kafe atau di weekend itu pasti ada job wedding gitu. Nah, setelah pandemi agak sulit nih, agak sulit karena keterbatasan dari pemerintah juga untuk kita ngelaksanain event-event musik gitu. Berarti selama pandemi ini masih tetap jalan ya musiknya? Kayak pekerjaan di industri musiknya tetap jalan? Tetap jalan, cuman tidak selancar waktu dulu sebelum pandemi ya. Nah, pasti kan di situ Abang udah ngasih tahu tantangannya apa dan dampaknya apa ke Abang. Nah, tantangan yang Abang alami sehingga bisa memacu sampai sekarang nih. Sekarang udah masih nanggung kan? Nah, itu tantangan yang bisa memacu Abang sampai saat ini bisa masih masih bertahan di industri musik itu apa? Kira-kira. Kalau aku pribadi tantangannya justru sesama pelaku musik sih. Aku pribadi ngerasanya tantangan yang muncul itu malah sesama pelaku musik, karena di era yang sekarang itu sesama pelaku musik, kayak aku kan di band ya, kita sesama band itu saling uh, kayak senggol-senggolan gitu untuk mendapatkan job itu gitu. Karena susahnya di era yang sekarang ya. Kalau dulu kan masuk aja gitu ya. Kalau sekarang itu lebih kitanya yang mau mengejar gitu. Kitanya yang mau datang ke pihak owner cafe, kita kasih portofolio seperti itu. Mungkin tantangannya itu. Jadi lebih buat kita satu band itu lebih terpacu untuk meningkatin kualitas kita, meningkatin nilai plus dari band kita lah untuk bersaing sama band lain seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Itu juga sekaligus strategi nggak sih dengan cara kita Strategi. meningkatkan
apa kualitas bermusik kita. Nah, selain Heeh. itu strategi apa sih Bang kayak semisal biar dapet job yang banyak selain dari skill kita yang dibagusin? Semisal kayak kerjasama dengan agensi lain atau gimana? Ya. Kalau yang aku lakukan sekarang, kita ini lebih karena kan kita di zaman era digital ya. Kalau band kami, band aku, kita lebih mengedepankan apa ya, aktif di media sosial. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia itu kan sering tuh main media sosial, Instagram atau apapun lah yang lain. Nah, kita aktif tuh di media sosial. Kayak di Instagram tuh kita aktif ngepost, kita aktif updatein story di SG kalau misalnya kita lagi ada manggung. Nah, kayak gitu-gitu tuh sebagai strategi untuk apa ya? Semakin dapat exposure dari orang lain gitu ke band kita gitu. Jadi lebih eksis gitu. Lebih apa ya? Terus juga kayak ngonten gitu, ngonten kayak cover lagu terus dibikin semenarik mungkin, dibikin aransemennya yang out of the box, yang di luar dari biasanya gitu, yang unik lah. Yang kayak gitu-gitu mungkin strategi yang kita lakuin gitu. Wah, jadi buat video ya, di-upload di YouTube atau di mana nih? Di YouTube. Nah, sejauh ini kita belum punya YouTube, jadi lebih lebih ke Instagram aku. Oh, mungkin bisa nanti saya cantumin Instagramnya di bawah sini. Mungkin teman-teman yang mau Dan nge-follow gitu. ya kan. Boleh. Follow. Langsung Bener. nge-follow nih akunnya Bang. Ini akun pribadi atau akun band? Kalau itu. Akun band dong. Akun Akun band ya. band. Kita teman-teman bisa Ya. follow di bawah ya akun bandnya. Ya, Jadi, One Inso. wah, wah, keren nih. Nah, selain bermusik nih, kira-kira eh, dana atau alternatif Abang buat memenuhi kehidupan sehari-hari itu apa sih Bang selain dari musik? Sumber sumber dana, sumber keuangan gitu. Nah, oke. Kalau aku sendiri, karena aku ini seorang mahasiswa ya, tapi aku nggak bergantung gitu sama orang tua. Jadi untuk kebutuhan pribadi, aku kan nyari sendiri. Jadi begitu, kalau aku hanya mengandalkan musik, kayaknya agak kurang efisien karena kan ya job nggak terlalu yang seperti sebelum pandemi kan. Nah, aku lebih kayak gini, aku punya gitar nih misalnya ya, aku punya gitar, aku lebih ke membisniskan barangku gitu. Kayak aku memutar, misalnya aku beli gitar nih dengan harga yang murah, aku jual dengan harga yang memang pasarannya. Jadi aku lebih ke muter apa ya, alat-alat musik gitu, memutar alat musik untuk income pribadi. Terus juga aku ada privat privat gitar. Jadi privat gitar aku yang datengin ke rumah muridnya, terus kita belajar gitu. Kayak lebih ke buka les privat gitu, sama jual beli gitar. Wah, keren dong ya. Jadi eh, di dunia perkuliahannya selain apa ya prodinya tentang ekonomi kan, jurusan ekonomi itu bisa diimplementasikan ke Ya, musik jurusan. juga kan. Oh, keren banget nih. Mungkin Ya, teman-teman juga yang nonton bener. video ini mau les privat ya kan? Atau saya pribadi nih pengen juga nih les privat Boleh banget. sama nih. Waduh, bener. Nah, di era pemerintahan ini kan pasti dengan pemerintah memberi larangan kita atau social distancing atau kebijakan-kebijakan lainnya. Kira-kira apa sih peran pemerintah yang abang rasakan selama masa COVID-19 ini, masa pandemi? Peran pemerintah buat abang atau dan juga band abang lah ya. Untuk sejauh ini sih kita belum ngerasain bantuan langsung ya dari pemerintah. Kayak pelaku musik itu belum dapet ya bantuan bantuan langsung gitu. Jadi mungkin kayak sekarang aja sih mungkin lebih dikendorkan peraturan-peraturan tentang social distancing. Jadi kita masih ada kesempatan untuk manggung di kafe. Kita masih bisa lah.
walaupun dibatasi jamnya. Misalnya yang tadinya bisa sampai jam 11 atau jam 12 malam gitu kan. Sekarang mentok-mentok di jam 10 atau jam 9. Kayaknya mungkin kayak gitu aja sih. Jadi kayak mempengaruhi budget yang kita terima, yang kita terima dari kafe gitu. Jadi sejauh ini belum ada bantuan langsung dari pemerintah, tapi pemerintah kayak mengendurkan aturan itu sehingga kita masih bisa ada kesempatan untuk manggung di kafe. Baiklah. Nah, pasti kita kan ada pesan nih. Kira-kira Abang ada pesan nggak? Pesan dan harapan untuk pemerintah saat ini. Kan saat ini kegiatan industri musik atau kegiatan konser atau kegiatan pertunjukan seni kan masih sedikit dibatasi. Nah, kira-kira pesan dan harapan Abang untuk pemerintah untuk sebagai Abang menempatkan Abang sebagai salah satu seorang yang berkecimpung di dunia industri musiknya. Kira-kira apa, Bang? Ya, kalau aku sendiri pesannya buat pemerintah gitu ya. Mungkin kayak kan sekarang kan kita udah lihat nih pandemi udah mulai kasus-kasus dari COVID-19 udah mulai turun ya. Mungkin pemerintah bisa mulai kasih panggung lah untuk para pelaku musik gitu. Terutama musisi lokal. Kayak misalnya kita di Lampung nih. Paling aku pesannya sangat-sangat minta tolong untuk pemerintah untuk kasih kita apa ya, sebuah wadah gitu. Kayak misalnya kita mau manggung itu kan sulit banget tuh. Jadi kayak pemerintah buat event-event di Lampung ini, tolong pakainya musisi lokal aja gitu yang dari Lampung. Kenapa harus ambil yang dari luar daerah Lampung? Sementara kan banyak banget nih tumpah ruah musisi yang di Lampung ini. Sangat banyak gitu yang punya kualitas tapi yang ada di Lampung. Mungkin pesan dan harapannya lebih ke ya untuk pemerintah Lampung lebih diberdayakan aja gitu sumber daya yang ada di Lampungnya. Jadi musisi-musisi lokal ini dikasih tempat gitu buat berkarya, buat kasih tahu bakatnya di sebuah panggung event gitu. Atau emang pemerintah Lampung mengadakan event, terus musisi-musisi lokal nih yang jadi bintang tamunya, bukan dari musisi luar daerah, seperti itu mungkin. Itu pesannya ya, keren banget nih. Semoga pemerintah, ada salah satu pemerintah yang nonton video kita ini ya. Semoga. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang nonton video ini, mungkin Abang ada pesan buat teman-teman yang nonton video ini. Mungkin salah satu dari yang nonton video ini adalah salah satu eh, seorang yang bercimpung di industri musik dan mungkin dia juga dapat pengaruh dari dampak COVID-19 ini. Mungkin bisa ada Oke. pesan dan kesan buat mereka biar tetap semangat berkecimpung di dunia industri musik ini. Coba Bang. Oke. Mungkin buat teman-teman yang nonton video, buat teman-teman yang berkecimpung langsung di dunia musik atau sebagai memang pelaku musik itu sendiri, aku pesannya sih lebih ke semangat aja sih. Jangan jangan hanya kita mengandalkan job-job yang ada sih, harusnya ya. Kita harus lebih inovatif gitu dalam berkarya. Maksudnya kita kalau bisa sih kita menciptakan karya kita sendiri gitu untuk dinikmati oleh orang lain. Jangan hanya cover-cover gitu. Mulai berani untuk menciptakan karya sendiri gitu. Jadi ya semangat, terus bawa nama Lampung juga lah untuk musisi Lampung, bawa nama Lampung ya dikenal gitu sama musisi luar daerah. Mungkin pesannya lebih ke semangat berkarya aja. Baiklah, buat teman-teman yang nonton di video ini, tetap semangat berkarya, jangan pernah merasa minder. Iya. Jadikan segala tantangan ini jadi motivasi agar lebih berkembang dan lebih maju lagi. Baiklah, terima kasih buat Bang Joshua Situmorang karena udah memberi kesempatan kepada saya buat wawancara dan semoga hasil wawancara ini bisa menjadi salah satu motivasi
untuk salah satu penggerak musisi industri musik di Bandar Lampung, bahkan di luar daerah Bandar Lampung. Baiklah teman-teman, terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Tuhan berkati.